Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas al-mustalahat. Mustalahat al-fiqhiyah yang biasa kita sebutkan dengan hukum-hukum dalam agama Islam. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang bahasan kita selanjutnya biar urut ini. Bahasanya biar urut adalah ahkamut thaharah. Bapak dan Ibu sekalian, yang berkaitan dengan thaharah ini suatu hal yang banyak orang mengatakan suatu hal yang remeh. Suatu hal yang sangat mudah. Tapi hal mudah ini hendaknya kita dasari dengan ilmu. Apa-apa yang kita lakukan, kita dasari dengan ilmu. Ahkamut thaharah dalam kitab-kitab fikih, yang namanya kitab fikih itu diawali dengan thaharah, cara bersuci. Karena thaharah adalah suatu yang paling penting di dalam ibadah, terutama pelaksanaan ibadah sholat. Ibu-ibu yang biasa mempunyai kegiatan yang namanya mencuci, kalau tidak tahu ahkamut thaharah bahaya. Sebabnya apa? Nanti ibu-ibu ini tidak mengetahui mana yang najis, mana yang kotor. Baju yang kita pakai dari rumah ke masjid, selesai kita letakkan di tempat yang bersih lah di rumah. Besok kita pakai lagi ke masjid, cuma ke masjid aja. Lama-lama kotor. Pertanyaannya najis atau enggak? Jawabannya enggak najis. Coba kalau ibu-ibu ditanya, dah jujur dah. Mau kena dicuci kira-kira berapa hari sekali? Ya yuk. Mau kena kira-kira berapa hari sekali? Kalau zaman saya kecil, mau kena itu blong. Den dhuwur mengisor, blong tekan ngisor. Nah saiki potongan. Biyen simak-simak nggih nek ngarani rukuh. Rukuh. Terus jerone sing cilik kae arane mukena. Biyen aku kaya kuwi. Lah sing arane mukena wek simak ning omah ki ra ono sing mukena warnane putih. Ninggi. Ninggi, rambut masih basah, mukena ki dipakai mukena. Dipakai ning simba, ning simak, aku nang ngundang simak. Mae. Dipakai, setelah dipakai pakai ruko. Ninggi mesti. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau dalam keadaan basah setelah itu dipakai, lama-lama juga bau. Bau. Lah nek bau, najis apa ora? Kan seperti itu. Pertanyaannya najis atau enggak? Terus ada lagi seperti ini kejadian. Saya punya anak sering ngeluh kalau pulang dari musola, ngeluh. Ibu kae iki rukoe mambune ra enak, Bu. Ngadu karo ibune. Lah napa? Kae kan dodol gorengan. Dodol gorengan. Dadine apa? Pulang salat disampirke ning sebelah sampiran
niku nggo goreng. Pertanyaane iki simu kena apa rukuh niki najis ora? Ora najis, tapi mengganggu stabilitas dan ketentraman sholat berjamaah. Sining sebelahe rada empot-empotan nek Pak ambekan. Niku Bapak Ibu sekalian, sehingga kita harus tahu di situ. Kadang kotor tapi ora najis. Kotor tapi ora najis. Tapi nek tinggu gawe salat jamaah melaske sining sebelahi. Niku Bapak Ibu sekalian. At-taharatu lughatan an-nadhafah wa takhallus minal adnas hissiyah. Kan hissiyah kanat kan najasi. Sing arane tahara adalah kebersihan atau menghilangkan kotoran yang bisa diraba seperti najis. Itu namanya tahara. Ada juga tahara minal maknawiyah. Maknawiyah itu apa? Dari hal-hal yang aib. Nah, kalau aib seperti itu beda lagi nanti berbicaranya dengan akhlak. Kalau secara fikih istilahi namanya fi'lu ma tustabahu bihi shalah kal wudu liman kana ghairu mutawaddi. Perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan sholat ini sah seperti wudu bagi orang yang belum wudu atau mandi bagi orang yang kewajiban untuk melakukan mandi. Wa izalatun najasati ani thawbi wal badani wal makan, atau menghilangkan najis dari badan atau dari baju atau dari tempat kita melakukan sholat at-taharah. Di masyarakat sering ditulis di situ an-nadhafatu minal iman. Kalau dicari hadisnya hadis lemah. Ada lagi at-tahuru syadrul iman. Kalau ini hadisnya hadis yang lebih kuat lagi. Ditulis kebersihan sebagian dari iman. Ditulis begitu ngisore tong sampah. Pertanyaannya, sampahnya masuk ke tong sampah atau enggak? Jawabannya sampahnya di luar tong sampah. Kenapa? Orang Indonesia banyak yang buta huruf, Bapak Ibu sekalian. Saya beritahu. Jadi cuma tulisan aja. Jadi kalau saya lihat di jalan ada tulisan-tulisan seperti itu tuh bahasa Inggrisnya muspro. Apa? Tulisan tok karena banyak yang tidak bisa membaca orang Indonesia. Satu nggak bisa membaca, yang keduanya buta warna. Makanya lampu merah yo terjang yo biasa. Dilarang jualan di sini tulisannya gede. Ning isore ono dodol. Satpol PP teko didebat, Pak ra oleh dodole kan ning dhuwur, dudu ning isor. Kaya kuwi. Dadi tulisan-tulisan kayak gini menurutku muspro. Spanduk-spanduk kaya iki muspro iman-iman go gawe MMT 150. Soko nggo gawe sarapan bareng-bareng ning masjid. Muspro tok. Karena itu seperti tadi. Bapak dan Ibu sekalian, inayatul Islam bin nadhafati wat taharah. Bahwa agama Islam itu sangat menekankan, sangat menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam masjid, kenyamanan di dalam lingkungan. Karena apa? Karena bersihnya itu. Karena sucinya itu. Sebagai contoh apa? Yang pertama, al-amru bil wudu li ajli shalah kulla yaumin iddata marrat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam untuk melakukan wudu setiap kita akan melakukan sholat. Idza qumtum ila sholati, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena yang melakukan sholat adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Yang beriman, jika kamu akan melakukan sholat, fagsilu wujuhakum. Nah, ayat ini nanti akan kita bahas di bahasan wudu. Ayat
surat Al-Maidah ayat 6 nanti lengkap dibahas di dalam wudu. Jadi bukti bahwa agama Islam sangat menjaga dan menekankan kesucian dan kebersihan, salah satunya adalah itu tadi. Apa? Disuruh, diperintahkan untuk berwudu setiap kali sholat. Ini paling sedikit. Yang keduanya al-had alal ghusli fi katsiri minal munasabat. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau disampaikan di Indonesia kayaknya lucu. Apa? Agama Islam menyuruh atau mengharapkan umatnya untuk selalu melakukan mandi. Pertanyaannya, kalau di Indonesia paling enggak mandi 2 kali itu enggak usah diperintahkan udah. Apalagi kalau keadaan sekarang yang panas seperti ini, orang kadang banyak. Karena apa? Untuk menjaga kelembaban tubuh hanya sering mandi. Nah kalau di sana bagaimana? Di sana Bapak Ibu sekalian, kadang 1 minggu sekali mandi. 1 minggu sekali. Makanya di sini dikatakan gini. Lillahi ala kulli muslimin ayyaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang muslim diwajibkan untuk mandi dalam 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Maksudnya mandi keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, di negara-negara Arab sana yang kebagian mendapatkan bagian musim dingin. Musim dingin. Ini orang-orang yang kemarin baru pergi haji, ketika saya tanya berapa di sana? 43. Di Madinah katanya 47 derajat, panas sekali. Nanti suatu ketika di sana juga akan dingin sekali. Ketika dingin sekali seperti itu, betul itu Pak. Mandi 1 minggu sekali itu. Orang betul memang mandinya 1 minggu sekali. Bagaimana mandi 1 minggu sekali? Karena memang kalau tiap hari mandi, justru di badan ini bisa nanti sininya keluar darah tuh. Lama-lama keras, setelah itu pecah keluar darah. Sini juga. Gara-garanya apa? Dinginnya bukan main dinginnya. Apalagi negara sebelahnya. Jordania, Palestina, Syria, Libanon, itu kena. Allah Subhanahu wa taala memberikan daerah-daerah situ musim dingin paling enggak 3 bulan. Nah itu kalau sudah dingin bisa 4 derajat di bawah 0. Nah kalau 4 derajat di bawah 0 begitu, jenengan bawa teh, keluarkan, jenengan tidur, malam hari keluarkan dari rumah tuh. Nanti pagi hari jenengan mau sholat subuh, diambil dibalik. Wis dadi es teh Pak. Wis dadi es teh, jenengan aja mbayangke ning kono dodol es campur payu ora. Sing jelas nek dodol bakso mesti laris. Dingin banget. Lah mandinya Pak 1 minggu sekali betul. 1 minggu sekali. Lah terus bagaimana? Ya memang enggak bau bajunya enggak bau, juga enggak keluar keringat. Dan jenengan aja bayangke saat dalam satu minggu ini terus mandi tienge kaya apa? Ya aja dibayangke wis kaya kuwi. Niku Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Dalam 1 minggu diharapkan mandi sekali. Ini kalau berlakunya di Indonesia bahaya. Neneng Indonesia 1 hari 2 kali. Pak kono udan gede wong Indonesia sedina ping 7. Makanya sing laris dodol sabun. Al-amru biqasi al-adfar wa nadhafati al-asnan wa taharati thiyab. Khamsun minal fitrah. Ada 5 hal dari kesucian. Yang pertama adalah nadhafatul asnan. Apa? Menyikat gigi. Yang nomor 2-nya taharatu as-siyab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-khitan. Al-khitan. Yang keduanya istihdad, natful ibti wa taqlimul adhafir wa qassu asyarib. Ada 5 hal yang termasuk kesucian dalam agama Islam. Yang pertama adalah al-khitan, sunat.
Yang keduanya adalah al-istihdad. Al-istihdad itu apa Bapak Ibu sekalian? Istihdad itu mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Diatur dulu, diatur. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Itu termasuk dari fitrah. Jadi kalau kita lakukan itu merupakan suatu ibadah. Al-istihdad wa nabtul ibti. Ibti itu sini. Jadi apa? Bulu atau rambut yang ada di ketek ternyata sunahnya bukan dikerok, bukan digunting, tapi dicabut. Sunahnya dicabut. Nabtul ibti. Wa taklimul adhafir. Taklimu al-adhafir. Memotong kuku dan wa qassus syarib. Dan memotong kumis. Nah, memotong kumis otomatis ini bagi laki-laki. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kuku dalam 1 minggu. Itu memang sudah kita merasa nggak nyaman dengan kuku yang 1 minggu nggak dipotong. Dari hari Jumat dipotong, hari Kamis kita sudah nggak nyaman dengan kuku ini. Karena apa? Udah mulai panjang. Hari Jumat potong lagi. Allah jadikan kuku ini memanjang lagi, nanti potong lagi. Jadi apa? Ketika kuku panjang, kita disuruh potong, kita dapat pahala. Yang lainnya apa? Pernah kita merasakan gigi kita tambah panjang? Enggak pernah. Makanya di sini apa? Kuku tambah panjang, kuku tambah panjang, kuku tambah panjang, kuku tambah panjang. Yang lainnya disuruh potong, disuruh nyabut, disuruh merapikan. Termasuk salah satunya adalah syarib. Syarib ini kumis, memotong kumis. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, salah satunya adalah wasiyabaka fatahhir, kesucian, kebersihan pakaian, suci bersih. Wasiyabaka fatahhir. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita berbicara tentang alat yang dipakai untuk mencuci. Al-miyah. Ada yang mengatakan moya, ada yang mengatakan miyah, ada yang mengatakan ma. Ya, di sini ada yang mengatakan seperti itu. Artinya ma. Ya, dijadikan miyah, jamaknya jadi miyah. Orang dengan bahasa Arab amiyahnya mengatakan moya. Dengan kalau umroh kadang mau beli moya. Jadi air. Al-miyah jam'u ma wa hiya ma'us sama, ma'ul bahri wa ma'ul bihri wa ma'ul nahri wa ma'ul aini wa ma'us salji. Air yang ada di dunia ini digolongkan 2, yang dari atas dan dari bawah. Dari atas ada yang namanya hujan, ada yang namanya salju, ada yang namanya barot. Barot itu yang koyo es cilik-cilik kayak. Kadang udan barot, kotak-kotak cilik-cilik kayak udan barot. Kalau salju itu seperti kapas. Kalau hujan ini jenengan udah tahu. Wa ma'un nahri wa ma'u al-ain wa ma'u as-sal. Termasuk juga air yang datangnya dari bawah. Termasuk air sumur, air yang dari danau atau air dari sungai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Ya Rasulullah, kita naik perahu dan kita mempunyai air yang sedikit. Akhirnya dilema orang-orang ini, apakah airnya dipakai untuk wudhu atau dipakai untuk minum. Fa in tawadda'na bihi atisna afanatawadda'u bima'il bahri. Ya Rasulullah, kalau air yang kita bawa untuk wudhu, kita nanti tidak bisa minum.
Apakah kita berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah, huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Ini sebagai dasar Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya seperti itu, jawabannya adalah laut itu airnya suci dan bangkainya bisa dimakan. Jadi ikan tidak perlu disembelih. Ini sebagai dasar bahwa air yang banyak, contohnya laut seperti itu tidak najis, walaupun rasanya asin. Kalau jenengan tanya kok bisa asin gitu Ustaz, aku iso jawab. Ana sing jawab asale iwake iki ning jero jalan terus keringet. Suwi-suwi keringete dadi asin. Ana sing jawab kaya ku. Nek aku tak jawab ora ngerti Gusti omong gawene kaya ku. Ya, jawabannya aneh-aneh, saiki jawabnya aneh-aneh kaya ku. Wa tanqasimul miyah ila arba'ati aqsam tahir, mutahhir. Nah, ini Bapak Ibu. Jenengan mungkin pernah dengar agak lama. Yang pertama ada air yang suci mensucikan. Ada air yang suci tidak mensucikan. Ada air yang najis. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, ada yang air najis. Nah, nanti kita bahas bagaimana pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan gambaran-gambaran tentang air-air yang seperti ini. Apakah Rasulullah menerangkan? Jawabannya tidak. Tapi apa? Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, atau Rasulullah melakukan sesuatu seperti ini. Terus para ulama memberikan suatu istinbat hukum. Oh berarti kalau seperti ini airnya ini suci mensucikan. Kalau seperti ini airnya suci tidak mensucikan. Sebagai contoh ini Bapak Ibu sekalian, Aisyah pernah cerita seperti ini. Saya pernah mandi bareng sama Rasulullah. Mandi bareng sama Rasulullah. Setelah itu satu bak, nggak tahu baknya seperti apa. Cibuk dari sini, dari Aisyah, cibuk dari Rasul. Air yang jatuh ini, air yang jatuh dari sini kemungkinan besar untuk masuk ke situ. Ke embernya lagi. Akhirnya Bang, di situ ada hukum yang mengatakan bahwa air yang dipakai nyemplung lagi ke situ, situnya besar, air yang dipakai ini mustakmal, masuk ke situ nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Makanya pada zaman dahulu jenengan ini yang sepuh-sepuh pasti merasakan kolah-kolah, baik itu di masjid maupun di musola, itu kolahnya besar banget. Kadang masjidnya besarnya segini, kolahnya mungkin ya nyaris segini. Saya pernah Pak di daerah Bandar itu ketika mau sholat asar datang ke situ main-main sama guru-guru alirsyad. Atau pernah sebutin ikut atau enggak, saya lupa. Kita naik motor bareng. Sampai di situ, tanya tempat wudhunya mana Bu? Oh di sana, jaraknya mungkin sekitar 20 meter dari situnya. Ternyata Pak, tempat wudhunya, kolahnya sama masjidnya lebarnya hampir sama Pak. Cuma di tembok segini, besar sekali. Warnanya coklat, airnya. Akhirnya kata salah satu teman, aku nek wudu ning kene iki dudu malah resik tapi kene iku iso dadi gatel-gatel tak ngluru masjid liya. Ngluru masjid liya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka mengatakan air yang banyak tidak najis. Pertanyaannya higienis atau enggak? Enggak tahu kalau di tempat sini. Di tempat saya Pak, musola depan rumah saya itu kolahnya besar, musolanya kecil. 8 orang, satu soft 8 orang. Kali sekitar 6, 8 kali 6, satu soft 8. Itu kolahnya besar, kolahnya itu besar lah. Kalau lebarnya mungkin ada 2 meter, itunya 2,5 meter. Itu di sini wudhu begini, di sini berkumur, cemplung ke meneh, sing sebelah kono sikile cemplung ke Pak, ketika basuh kaki itu sikile dicemplung ke, digoyang-goyang, ngisore akeh iwak bedheke. Coba dengan bayangke gue,
modele priye kolah kaya kuwi iki. Itu dari dibangun tahun 56 sampai sekarang masih ada, dibangun tahun 56. Jadi orang-orang dulu modelnya seperti itu. Udah nggak apa-apa. Ning isor akeh iwak betik, iwak menter, ning kene sing dik mulut dicemplungke, sing ne sikil cemplungke, sing kene wudu. Kowe nek ditambah meneh sebelah ning kene sikat gigi, sebelah kono ngasai. Lengkap wis ning kono. Nah ning pondok-pondok ning kono koyo kuwi, Pak. Ning pondok-pondok ning wetan iki koyo kuwi. Nah, akhirnya nopo? Bocah pondok nek ora gudiken dianggap durung kerasan. Oh kuwi. Makanya jenengan kadang, aduh, anak saya masukkan pondok nanti gudiken. Kalau orang dulu justru gudiken menunjukkan bahwa anak jenengan wis kerasan. Kadang gara-gara gudiken justru ora kerasan. Contohnya aku gudiken saawak akhirnya metu. Pondok kuwi itu Pak, lengkap, pokoknya di situ lengkap. Nah, di sini air yang tohir mutohir. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan penggunaan air ini? Satu ketika ada seorang A'rabi datang ke masjid Rasulullah. A'rabi ini biasa dikatakan sebagai orang Arab Badui, orang Arab yang tinggalnya di pinggiran. Kalau kota Makkah di sini di pinggiran. Mereka biasa bergaulnya dengan hewan-hewan ternak mereka. Sopan santonya ya gitulah pokoknya. Itu datang ke masjid Rasulullah nggak seindah ini. Masjidnya sangat mutawadhi. Masjidnya sangat sederhana. Kalau hujannya ya kebocoran lah. Itu kebocoran parah lah pokoknya. Apa yang terjadi? Orang ini keluar dari salah satu pintu, di situ kencing dia santai aja kencing. Ketika kencing gini, faqama ilaihin nas liyaqau bihi. Maka orang-orang di masjid itu marah, ingin keroyok orang tadi. Iki wong ora nono adabe sama sekali kencing di masjid. Walaupun bukan di dalamnya tapi di luar masjid situ. Orang-orang pada marah semuanya. Kata Rasulullah SAW, da'uhu, biarkan. Kalau orang masih kencing, masih keluar air kencingnya, dimarahin juga, air kencingnya jalan terus. Apa yang terjadi? Wahariku ala bauli sajlan minal ma'. Kalau sudah selesai itu, kamu ambil satu ember air, setelah itu kamu siramkan. Nah, zaman Rasulullah embernya saya nggak tahu modelnya seperti apa. Mungkin juga pakai gerabah, pokoknya disuruh untuk menyiram dengan air. Fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian semuanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mempermudah, jangan menjadi orang yang mempersulit. Itu menunjukkan bahwa air yang dipakai bisa menjadikan itu suci. Air itu suci, mensucikan. Airnya mempunyai kekuatan untuk mensucikan. Kenapa? Belum pernah digunakan untuk bersuci. Air suci yang mensucikan. Yang selanjutnya ada air suci mensucikan makruhun istikmaluhu. Ada air yang suci mensucikan tapi makruh jika digunakan. Apa di sini dikatakan seperti ini? Bahwa air ini diletakkan di tempat yang menggunakan fulat, menggunakan besi atau tembaga seperti itu, terus kepanasan. Nah, air yang seperti itu, kalau sudah kepanasan seperti itu boleh digunakan, tapi berbahaya. Mungkin bisa mendatangkan gatal-gatal di tubuh, makanya dikatakan makruh isti'maluhu. Air itu makruh jika digunakan. Lebih baik cari yang lain. Berbeda dengan air yang ada di sawah. Air yang di sawah asli di sawah kena matahari setengah hari, kena matahari 1 hari full, nggak jadi masalah. Bahkan orang-orang yang kalau kita ngirim makanan ke sawah itu wong macul apa ning kono, orang situ asik tok banyune nggo gawe wijik bar kowe mangan.
Banyu sawah ki nggo gawe wicik bar kuwi mangan. Ora mules, ora mencret, ora bobo. Ini wong-wong wis Masya Allah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ketika air itu kena panas matahari dan berada di tempat yang menggunakan besi dan model sejenisnya, lebih baik jangan digunakan. Berbahaya. Wadzalika li'anna syamsa bihaddatiha tufassilu minhu zuhumata ta'lul ma' fa in laqat al-badan bisuhunatiha amkana an tadurrubi. Karena air yang panas seperti ini bisa nanti menjadikan badan yadurru al-badan. Bisa menjadikan badan ini jadi sakit, terutama gatal. Di sini dikatakan apa? Al-baros. Baros itu seperti kusta. Gara-garanya apa? Air seperti itu. Makanya apa kayak biasanya yang untuk di atas itu apa? Tower apa itu? Untuk itu tandon biasanya pakai yang itu, pakai apa? Yang merah itu. Merah apa pink itu pakainya apa namanya itu? Nah, fiber, ada yang pakai fiber, ada ya selain besi lah, selain besi. Kalau ada air di drum yang terbuka kena air hujan, satu nyamuk, yang keduanya airnya berbahaya kalau kita pakai. Selanjutnya, tahir ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Tahir ghairu mutahhir. Yang pertama wa ma'ul qalil al-musta'mal fi faradit taharah kal ghusli. Air yang suci mensucikan sudah digunakan untuk bersuci. Air yang suci mensucikan sudah digunakan untuk bersuci dan jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Contohnya jenengan wudu. Tetesan air wudhu ini, kalau kena kaki, kena badan, dan lain sebagainya, itu tidak najis. Enggak najis. Air bekas kita bersuci, tidak najis. Tapi, air ini, kalau dikumpulkan, dipakai untuk bersuci, sudah tidak bisa. Dengan sok weruh tempat wudhu, ning masjid, ngisore ana bae. Nek ana bae. Nek ora bak masjid ngisore ana krubyuk-krubyuke. Masih mendapatkan kan ana krubyuk-krubyuke. Sak durunge jenengan sampai ke itu, jenengan nyemplung dhisik, plung ning kono. Hah? Nyemplung dhisik ning kono. Saya pernah tanyakan tuh, kenapa kok ada seperti ini? Wong-wong tuwa kene daerah nggonku. Napa kaya iki? Jawabannya kowe ngerti pura, wong biyen kan do ning sawah. Dadine apa kadang tek sawah, teko ring musala, sikile sik kotor, sadurunge pro nyemplung ning kene dhisik. Lah banyune kene akeh. Banyune sing ngisor krubyuk-krubyuke akeh. Walaupun mustakmal, dia suci, enggak jadi masalah. Karena apa? Banyak sekali airnya tidak menjadi najis. Oh, pertanyaanku higienis berapa? Ya ora higienis nek cerita. Tapi nek wong biyen ora urusan Pak higienis. Wong zamanku nek dolanan bal biyen ring musala langsung gep. Nek bocah saiki dolanan layangan ring warung. Tuku sing gelasan kae. Sak gelas. Nek biyen ya ora ring musala ngangsu langsung ditimbok langsung dinum. Ora urusan Pak higienis ora urusan. Buktine kok do sehat-sehat wong biyen. Bocah saiki dolanan layangan ring warung. Tuku kae mbok teh gelas, mbok iki. Nek jaman saiki wong tuane juga kaya kowe, aja nginum ning kono, aja nginum, akhirnya tuku. Konsekuensine aja nginum ning kono, akhirnya tuku. Nah, nek kene bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ketika beliau masih dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sakit, setelah itu karena terlalu sakitnya, dia sampai pingsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu,
bekas air wudhunya diambil sama Rasulullah, dicipratke ke Jabir. Akhirnya Jibril tangi. Berarti apa? Menunjukkan bahwa air yang sudah dipakai untuk wudhu ini suci. Kalau najis Rasulullah tidak bakalan nyipratke di Jabir tadi. Ja Rasulullah ya'uduni wa ana fi maradin la aqilu fatawadda'a wa sabba min wadu'ihi alayya. Wadu itu air dari wudunya. Jadi apa? Bekas air wudunya diambil, dicipratkan yang Jabir, airnya Jabire melek. Maune sangat lorone sampai pingsan. Nah, itu namanya air yang mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk berwudu. Kalau jenengan di rumah tidak pakai keran, nganggone kolah, jenengan biur air yang ada di wajah ini nyemplung lagi. Mustakmal ini nyemplung lagi, tapi di kolah itu besar. Jadi nggak jadi masalah. Kolah itu besar. Kadang ada yang modelnya aku ra nyaman, akhirnya nganggo kaleng, Pak. Kaleng cat yang 5 kilo kayak dibolongi. Akhirnya jadi padasan. Dicemplungke koki tur jadi padasan. Model kaya kuwi. Ada yang model seperti itu. Di musola tempat saya yang tadi kolah besar itu, ketika rapat mau dibongkar, tukaran, Pak. Tukaran. 1 jam lebih tukaran. Bertukaran kalah kayak wong-wong kaido kalah. Akhirnya dibongkar. Pas dibongkar ternyata sesepuh sing ramelu rapat teko ngamuk juga. Lah kuwi iki peninggalane simbahmu sih. Lah kok dibongkar. Sing dadi mandore ning kono bingung. Waduh lah kok kira melu rapat bar kuwi aku disengeni kok iki priye? Akhirnya telepon, "Hel menurutmu priye?" Sopo wo kaji kae. Teko rapat ora ya bongkar bae, salah ya ora teko rapat. Wong kita melaksanakan hasil rapat. Akhirnya dibongkar temenan, diganti nganggo keran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si wo kae akhirnya ra gelem jamaah. Biasa sih koyo kuwi Pak ya. Biasa seperti itu. Masjid musola jengkel ra gelem jamaah ning kono. Biasa koyo kuwi iki. Ngimami salah dilekke wis ora teko ra gelem jamaah ning kono. Biasa. Ning kene aku biasa diwaduli ring pengurus musola kowe. Nggonku Ustaz, ana wong sing biasa ngimami salat kuwi, salat tarawih. Ya dikeluhkan sama masyarakat, akhirnya pas Pak poso rapat pembentukan iki sing khotbah sing ngimami tarawih sapa itu enggak datang. Lah itu enggak dipasang, Ustaz. Setelah itu biasanya malam Selasa ora dipasang, Ustaz. Pas malam Selasa teman teko langsung ngimami. Lah imame sing asli kaget juga. Loh, kayak ora dipasang kok ngimami. Pas dikandani langsung ora gelem salat ning kono meneh. Pindah nanti ning kauman, aku tak jap luwe apik wonge berarti. Mau ning salat ning musala saiki ganti ning kauman salate. Biasa kok Pak. Ning nggonku yo koyo kuwi, wong tuane jengkel akhirnya ra salat. Aku tak jawab jenengan siji yo tunggale si akeh. Siwaku dhewe iki, Pak. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Menjaga kebersihan, kesucian dan higienisan. Zaman saiki kan ono higienis kaya iki. Yang nomor 2-nya al-ma'ul mutlaq alladzi khalatahu syai' min at-tahurat. Air yang suci mensucikan tapi sudah tercampur dengan benda yang suci. Jenengan contone teh, saya endi iki. Nah, teh iki. Iki asli nih Pak, air suci mensucikan. Tapi goro-goro dicampur karo teh karo gula, jadi air suci tidak mensucikan. Lah teh karo gula suci berak suci. Teh karo gula iki suci. Tapi apa? Air suci bercampur dengan benda yang suci, akhirnya apa? Namanya berubah. Rasanya berubah, warnanya juga berubah, jadi ini air teh. Nek jenengan wudu nganggo koyo iki ra bisa. Walaupun ini suci. Jenengan kecipratan iki enggak najis, enggak jadi masalah. Tapi apa? Ini tidak mensucikan air teh. Lah, ibu-ibu, air yang jenengan masukkan di ember
dicampuri multo itu suci tapi tidak mensucikan. Tak kandhani hati-hati nek nyuci. Berarti nopo nek jenengan pakai mesin cuci kadang bocah cilik jenengan dua anak kelas 1, kelas 2 SD, kadang ya ono kotoran najis ning serwal, kadang bocah ora ngerti cemplung ketok. Cemplung ketok nanti dek katoke tak cemplung ning mesin cuci, Bu. Nek jenengan angkat iki ning kono ono pipis lah. Karena bocah cilik belum bisa menjaga najis, dicemplungke ning kono, jenengan campur. Kalau baju milik jenengan, baju milik anak-anak yang besar, milik bapak, masukkan di situ, itu rata-rata baju itu enggak najis, cuma bau tok. Ono tiangnya ning kene. Semakin banyak tiang semakin bau. Nek dikai banyu kayak kacang hijau tukul kowe. Tiang ini. Rata-rata enggak najis, tapi cemplung ning mesin cuci ditambah bocah cilik iki cemplung ke. Najis apa, Pak? Najis apa? Apa meneh apa? Bar kowe jenengan kei banyu, kei rinso, kei deterjen. Banyu kei rinso, akhirnya tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Lah, bagaimana nanti biar mensucikannya jenengan bilas sing temenanan. Terakhir jenengan bilas betul-betul dibilas. Jangan sampai air bilasan ini jenengan modelnya dokok kene ember cemplungke kene. Najise katut tapi mambune wis wangi. Niku hati-hati, Bu. Kejadian gue. Kakakku kok gue. Wan, suale ning tak cemplung kene kono, Bu. Ibune langsung mlayu. Gara-gara napa ki bocah mau geger ning gue. Ning serwal cemplungke ono nang mesin cuci. Lah nek langsung diputer beragel. Waduh. Puas kotor kabeh. Niku Bapak Ibu, mana hati-hati. Air yang suci bercampur dengan barang yang suci menjadi air suci tidak mensucikan. Jenengan banyu campur deterjen, campur multo kae. Dadine apa? Sing arane ngumbahi sing paling penting ning akhir mbilase kuwi. Mbilas kuwi betul-betul hati-hati. Berarti apa? Dipisahkan WE sing wong-wong gede iki rata-rata insyaallah cuma kotor, ora najis, sing bocah cilik dipisahkan. Nah, dipisahkan iki engko dihilangkan najisnya terlebih dahulu. Dikucurkin dhisik ning kran baru nanti campur enggak jadi masalah. Jenengan yakin bahwa itu sudah hilang najisnya baru nanti dicampur kasih deterjen puter nih mesin cuci nggak jadi masalah. Tapi kalau awal langsung puter nih mesin cuci, campur karo deterjen, campur karo liyane, ditakutkan nanti kotor seperti itu. Tapi nek sing celonone bapak akeh duitnya dicampur muter ning kono ora apa-apa, Bu. Gue tapi jenengan bisa kena pidana pencucian uang. Nah, engko bapaknya paling geger. Aduh, duit 500.000 mak mbah. Jeneng ini guyang. Coba Pak, dibuka koki, hancur Pak. Padahal jenengan sak dhisik ngomongnya hancur. Hati-hati Bu, itu termasuk pidana, pencucian uang. Nah, yang selanjutnya adalah air yang najis. Air yang najis itu huwa alma alladhi waqa'at alaihi fihi najasah. Air yang kecemplungan tercampur dengan najis. Al-awwal huwa makana dunal qullatain. Air ini kurang 2 kullah. Kita mengatakan kullah. Biasanya kullah wong kalongan gede. Biyen nek saiki ning perumahan, Pak, kullah cuwilik ning pojok. Lah, sekarang ukurannya berapa? Sekitar dhira'an wa rub'an. Dhira' itu segini, ditambah segini. Sekitar berapa? 70 cm. Lebarnya 70 cm, 70 cm, 70 cm, 70 cm ke bawah 70 cm. Itu 2 kula. Nek kurang dik semono kecemplungan sidik, airnya berubah, enggak berubah najis. Hati-hati. Nek air segitu dengan kolah yang kecil seperti itu, kita enggak tahu kecipratan hal yang najis
nggak berubah itu najis. Makanya hati-hati. Kolah-kolah yang model kecil seperti itu. Atau kolahnya besar tapi airnya ngetir, airnya jenengan kayak ember jerone. Lagi hati-hati juga. Nek embere kuwi, embere cuwili, bisa ndadekke banyune najis. Lah nek banyu najis nggo wudune ora sah. Nek digramnya sekitar 193 kilogram. Nek di kilo, banyune di kilo sekitar 193 kilogram. Paling penak ombone lah. Semene sekitar 70, jerune 70. Kuwi pas-pasan. Lah nek gue banyune full, berarti air itu 2 kolah. Kalau wis kurang sak cibuk, kurang dari 2 kolah itu yang sangat berbahaya. Menjadikan air ini kena najis, tidak berubah tapi dia bisa najis. Yang keduanya adalah air yang banyak tapi dia berubah gara-gara kecemplungan najis. Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah melarang seseorang masukkan tangannya ketika bangun tidur ke dalam kolah. Alasannya Rasulullah itu alasannya lucu, seperti ini. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan masukkan kedua tangannya ke kolah, ke air, ke ina. Kenapa? Tidak tahu ini malam hari kemana. Jadi alasannya Rasulullah ngasih alasannya antik. Karena kamu nggak tahu malam hari ini kedua tangan ini kemana, garuk-garuk kemana. Ojo dicemplungke langsung. Nah, caranya piye? Fal yaghsilha thalathan. Dicuci 3 kali baru nanti masukkan. Nah, kalau sekarang pakainya keran nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Itu maksudnya yang berkaitan dengan masalah kolah yang kecil. Wa huwa ma kana qullatain aw aktsar wa hadzal ma la yanjus bi mujarrati wudu'in najasatu bi mujarrati wuqu'in najasati fihi. Kalau air ini banyak, ada najis yang masuk, selama tidak merubah sifat-sifatnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau merubah sifat-sifatnya bisa menjadi masalah. Kalau air yang super banyak, air sungai, air laut, seperti enggak najis, Pak. Enggak najis, enggak jadi masalah. Itu yang berkaitan dengan alat yang dipakai untuk menghilangkan najis. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW membuang hajat. Beliau membuang hajat tidak di tempat yang representatif, WC, kamar mandi enggak, tapi di tempat ini keluar dari rumah terus ngumpet di situ. Ngumpet. Hanya minta dibawakan 3 batu. Ini orang yang disuruh mencari mendapatkan 2 batu, yang satu mendapatkannya kotoran hewan. Ketika diberikan oleh kepada Rasulullah SAW, batunya diambil, yang kotoran ini Rasulullah mengatakan hadaritsun. Di riwayat yang lain pakainya kaf, hadariksun. Ini najis, ini kotor, ini kotoran hewan. Berarti apa? Yang 2 ini, yang batu ini digunakan untuk bersuci. Jadi satu menggunakan air, yang keduanya menggunakan batu. Nah, dalam hal bersuci ada yang namanya istinja. Istinja itu cewok. Paling mudah cewok. Pakai air. Kalau yang tidak menggunakan air namanya istijmar.
Istijmar. Menggunakan apa? Menggunakan batu. Diharapkan menggunakan batu, setelah itu menggunakan air. Tapi apa? Kesulitan kalau seperti itu, ya sudah menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, menggunakan barang yang tidak dimuliakan. Apa? Ada batu, ada kayu, ada kertas, tisu. Dan dengan kadang kalau umroh, dengan pergi haji, di pesawat nggak ada air. Nggak ada air. Terus gimana? Pakai tisu. Nggak nyaman Ustaz? Ya pasti nggak nyaman. Seperti jenengan biasa wudhu, terus tayamum. Rasanya memang nggak nyaman Pak. Memang nggak nyaman. Pakai tisu nggak nyaman, seperti itu. Lah, itu namanya istijmar. Namanya istijmar. Dan barang-barang itu tidak membahayakan di tubuh. Batu tidak membahayakan di tubuh. Yang keduanya batunya 3. Itu yang namanya istijmar. Jadi apa? Ada kemudahan ketika tidak bisa menggunakan air, silahkan menggunakan yang lainnya. Itu alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Masih sedikit lagi. Yang selanjutnya ada toharoh. Ada toharoh minan najasati wa toharoh minal hadathi. Ada keadaan bahwa tubuh kita tidak dalam keadaan suci. Berarti kita kena hadas. Ada keadaan bahwa tubuh kita tidak suci karena keluarnya suatu najis. Lah bendanya ini namanya najis. Kalau keadaan tubuh kita setelah mengeluarkan najis, itu namanya kita kena hadas. Ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Makanya kita harus bisa membedakan ini yang najis, ini yang hadas. Nanti ada yang tanya, lah kalau hadas gimana? Hadas bisa dengan wudhu, bisa tayamum atau mandi. Ngono sing cerekal maneh, lah sing ngentut bokonge Ustaz, kok nek wudhu sing dibaso wajahe. Tak jawablah pinginmu priye? Ya sing dibaso bokonge, ya wis bokongmu sing mau baso. Tapi priye ora sah. Sebabnya napa? Nek jenengan ngentut ning ngarepe mertua, sing isin wajahe dudu bokonge. Gampang akhirnya. Nek luwih gampang meneh wis dik konone kaya kuwi, ora usah takok sing macem-macem. Wis nek ngentut jenengan wudu ya wajahe sing dibaso. Ora usah ngelangin. Niku hadas. Yang keduanya, hadas yang besar berarti apa? Harus mandi. Mandi di sini Bapak Ibu sekalian, ono istilah mandi gede, mandi junub, mandi gajah. Akhirnya apa? Istilah-istilah ini menjadikan orang kalau mandi ngabisin air. Ngabisin air. Rasulullah kalau mandi seember cukup Pak. Cukup mandi. Jadi apa? Apa efisien. Wong kadang nek adus mlebu bleng weruh kolas ngono gedene wis kaya apa sewulan ratu blur wala haula wala quwata illa billah. Untung iki banyune iki banyu ngetuk teng ngisor. Lah nek nganggone pam apa pam simas tir mandek iki adus bojone ra iso adus. Angel kan? Suwi-suwi bojone adus sine musala. Koro-korone apa? Niku Pak. Istilah di Indonesia besar seperti itu menjadikan orang mandi seperti itu, mandi wajib, mandine kesetanan. Wis pokoke temenanan mandine. Santai aja. Apa mandi sing penting di satu tubuh kena semuanya, kena air semuanya. Itu aja. Tidak harus wis nek bisa Pak nyemplung sisan. Nek Pak nyemplung sisan ora apa-apa ning Kali Stono apa ning Kali Loji. Nah, ning Kali Stono mentas jadi coklat awake, ning Kali Loji jadi putih. Putih apa-apa wis kok kae wis pokoke. Kok kae Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bahasan yang akan datang kita akan berbicara masalah hal yang najis dan bagaimana cara mensucikannya.
Napa Pak iki penting? Ana wong sing takon kowe iki, Ustaz karpet nggonku sak amban-amban Ustaz ning ngomong. Ning tengah-tengah iki kucing iki ning kono digawe WC Ustaz. Ya nek tak gawa ning laundry kae semono gedene Ustaz terus priye? Nah niku Pak, itu jadi bahasan kita karpet masjid semene gedene, kucing gawe WC ning tengah-tengah. Terus sarane piye? Insyaallah dalam episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.